Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Pagi menjelang siang ini kasih Tuhan begitu luar biasa memberkati kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama beribadah di ibadah kedua ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau merendahkan hati kita mau mengagungkan namanya. Karena kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita, Dia yang telah mengasihi kita, yang telah turun ke dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita semua, sehingga kita dilayakkan untuk dapat datang ke hadirat-Nya. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh sejenak, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukurlah akan segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu silakan berdoa, datang kepada Tuhan secara pribadi, supaya Tuhan melayakkan kita, supaya Tuhan mengkuduskan kita, sehingga kita diberkati dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-18 berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh-musuhku. Mari kita datang kepada Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia. Sebab hanya Dia Allah yang layak kita agungkan, kita tinggikan dalam hidup ini. Penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Sama-sama berdiri, biar Tuhan memenuhi hati kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, ku rindu memandang
kudusanmu penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu. Mari jemaat Tuhan menaikkan pujian ini. Ku rasakan kasih Mari kita rasakan kasih Tuhan yang melawat kita saat ini. dari indahnya Haleluya ya Tuhan. kudusanmu penuhi dengan kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hati kami diam di hadirat-Mu ya. Mari kita ngangkat tangan kita, kita sembah Dia. Hanya Dia Allah yang layak kita sembah, kita agungkan. Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, yang indahnya kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan, Dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu tengah-tengah kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang melawat setiap hati kami, Kau yang menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami memuji memuliakan nama-Mu hanya untuk pengagungan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Berotoritaslah dalam ibadah ini ya Tuhan. Kau menjamah setiap kami yang hadir, Engkau berkati setiap kami yang melayani. Berkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Stefanus yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu jadi berkat atas setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap mengagungkan nama-Nya. Biarlah kasih Tuhan yang dianugerahkan pada kita senantiasa memberkati hidup kita. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Biarlah kasih Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Ku hidup karena anugerah-Mu.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh Allah kita luar biasa. Dia yang senantiasa memegang kehidupan kita. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Stefanus. Selamat pagi dan salam. Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi salam. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita sudah boleh melewati Jumat Agung, Paskah, hari kemenangan, hari yang luar biasa, di mana Kristus bangkit mengalahkan kematian. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, kita mau terus bersyukur karena kita punya Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum saya melanjutkan sambutan, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah di pagi hari ini, Ibu atau Saudara Rosalina. Oh, terima kasih kehadirannya, dengan penuh sukacita kami sambut. Ya silakan bisa dijabat tangan yang ada di sampingnya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu kehadirannya, Tuhan memberkati, dan kami terus mengundang untuk bisa hadir bersama dengan kami, bersama-sama bertumbuh melalui gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, hari yang luar biasa, kita siapkan hati kita
untuk kita menyembah Tuhan, kita puji Dia dengan segenap hati, dan tentunya kita membuka hati kita, pikiran pendengaran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dialah kebenaran firman Tuhan terus membentuk kita, mengajar kita, mendidik kita di dalam kebenaran untuk kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Selamat datang, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Allah kita sungguh luar biasa. Dia Allah yang sangat baik. Dia sangat baik. Mari kasih salam kanan kiri kita. Katakan, Tuhan kita baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang bertata di dalam setiap puji-pujian kita. Mari kita puji Dia, kita agungkan namanya. Sebab Dia Allah yang bertata dalam setiap pujian kita. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan Allah kita bertata dalam setiap pujian kita. Setiap pujian kita, Allah bertata dan membungkam setiap musuh-musuh kita. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata, atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang mampu membungkam kekuatan laut. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang mampu membungkam kekuatan laut. Yang mampu membungkam kekuatan laut. Amin. Yang mampu membungkam kekuatan laut. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang mampu membungkam lawan-lawan kita. Sebab Dia Allah yang hidup, yang telah mengalahkan maut bagi kita. Sebab Dia hidup, ada pengharapan bagi kita. Yesus, Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati tebus dosa kita, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan
dosa kita. Tebus Dosaku ku berkosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup atas hidup kita. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur, begitu besar kasih Allah akan hidup kita, sehingga Dia rela mati dan bangkit bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 16. Nanti singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ke-16. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita melembutkan hati kita supaya firman Tuhan menjadi berkat atas hidup kita, menuntun kita, mengarahkan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya kasih Allah begitu luar biasa atas hidup kita. Dia akan memenuhi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita semua. Mari kita siapkan dengan pujian apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena firman-Nya yang akan mengubah kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi
bekerja di atas hidup kami Tuhan. Takkan pernah aku ragukan kasih-Mu atas hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sama-sama berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku. Waktu selanjutnya kamu sadarnya. Terimalah pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami terima kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus, berotoritaslah, bekerjalah. Kau yang pegang kendali, urapi seluruh umat-Mu, juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Maafkan hamba, pimpin hamba, supaya apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Sudah makan pagi kan? Sampun. Oh, ada yang belum. Berarti terima berkat yang rohani dulu nggih Bapak Ibu Saudara, nanti berkat jasmaninya menyusul. Kalau saya sudah sarapan, terus terang saja. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini masih dalam rangkaian kalau di dalam pembacaan Alkitab, kalau Bapak Ibu urutkan kan ada kesengsaraan, penderitaan Yesus sampai kematiannya, dia bangkit, kemudian menampakkan diri kepada para murid. Tentu ada sebuah maksud Bapak Ibu Saudara ketika Yesus bangkit dan selama 40 hari itu menampakkan diri berulang kali kepada para murid-muridnya. Tapi sayangnya mereka seringkali gagal paham Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ngalami. Saya ini kan jemput istri ya, karena saya juga punya janjian, jadi saya jemput istri, tak jemput di depan poli dia bekerja Bapak Ibu Saudara. Saya duduk di paling depan, harapannya kalau istri saya keluar, oh langsung lihat ini ada suamiku sudah jemput, terus pulang gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara?
Ketika saya duduk, wah ini ada istri saya, jadi saya tidak mengarang cerita Bapak Ibu Saudara. Ketika saya duduk di depan, istri saya keluar dari poli, kok tidak menyapa, berlalu belok sebelah kiri, kemudian dia masuk lagi Bapak Ibu Saudara. Kok tidak menyapa saya? Apa enggak lihat saya? Saya pikir begitu. Terus dia keluar lagi untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu Saudara. Loh, kok enggak nyapa saya lagi? Padahal dari rumah itu tidak ada masalah apa-apa loh Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian untuk yang ketiga kalinya baru dia, oh sudah wis suwe Pak, lumayan saya bilang begitu saudara. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena saya tahu dia memang kurang konsentrasi, karena kan mikirkan pasien, mikirkan dokter, mikirkan ini dan itu, sehingga walaupun suaminya ada di depannya, mungkin juga karena tidak fokus, jadi tidak tahu saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah dua murid ini ya kalau kita melihat bacaan kita sesungguhnya satu perikop tapi tidak apa. Yang penting kita membaca dari awal, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah, bisa meneliti dengan baik, menyelami dengan baik, dan itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari kita akan lihat bersama-sama, saya coba ada pointer ya. Nah saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sebuah kajian penelitian yang menyebutkan beberapa faktor berkaitan dengan tekanan jiwa. Grade urutan yang paling dhuwur, paling tinggi adalah orang itu biasanya ketika kehilangan orang yang sangat dia cintai, itu merupakan satu hal yang tidak mudah saudara-saudara. Makanya saya seringkali bilang kepada jemaat, ketika ada salah satu keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai, yuk kita sengkuyung, yuk kita kunjungi, yuk kita hibur, yuk kita kuatkan. Karena penting Bapak Ibu Saudara. Karena manusia itu punya limit kekuatan, dan ketika seseorang kehilangan orang yang sangat dicintai, biasanya saudara-saudara kalau tidak siap dalam limit waktu tertentu itu bisa mengakibatkan sebuah goncangan yang luar biasa. Saya ingat ya almarhum ibu saya ketika bapak dipanggil Tuhan, itu dia meraung-raung nangis luar biasa, dan saya ingat betul Bapak Ibu Saudara. Ibu saya itu sampai membenturkan kepalanya di pintu ya. Kalau di desa itu kan pintunya terbuat dari kayu jati. Jadi sampai banyak orang megangi dia karena histeris luar biasa. Nah, ini butuh pendekatan, butuh juga penghiburan, butuh penguatan. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada jemaat, kalau ada saudara-saudara kita yang kehilangan orang yang sangat dicintai, mari kita support, mari kita dukung Bapak Ibu Saudara. Itu grade pertama. Yang kedua, ya perceraian. Biasanya juga putus hubungan yang serius. Anak-anak muda yang pacaran, yang sudah cinta mati, kemudian putus, dikhianati. Makanya seringkali kalau kita dapatkan anak-anak muda bunuh diri, ya karena cinta itu buta menurut mereka. Tapi saya berharap anak-anak muda di sini tidak buta, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita akan bersama-sama belajar dari hal ini. Jadi goncangan yang kedua yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami tekanan jiwa adalah perceraian, perpisahan, putus hubungan dengan orang yang disayangi, dicintai. Yang ketiga, sakit yang berat, ya. Vonis dokter, ya makanya kalau ada seseorang yang divonis dokter, kemarin baru saja saya kontrol saudara-saudara karena kaki saya itu bengkak terus, kemudian saya harus lab demer dan ternyata hasilnya bagus, tapi kenapa bengkak? Ada kemungkinan klepnya ada kerusakan, pembuluh darahnya ada yang rusak, ya saya dengarkan saja, tapi di atas semuanya itu saya tetap berpengharapan kepada Yesus, tabib agung, dokter di atas segala dokter. Itu pengharapan saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. 4, terakhir sebenarnya banyak, PHK, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, itu bukan perkara yang gampang. Itu juga sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat tadi dalam kebenaran firman Tuhan, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Lukas pasal 24 ayatnya tadi sudah kita baca bersama-sama, ayat yang ke-15 dan 16, ketika mereka
Ketika mereka, dikatakan demikian, sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Dengan siapa? Dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang peduli, Yesus yang mengasihi mereka, melaku bareng, jalan bareng. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sayang, firman Tuhan mengatakan apa? Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa murid-muridnya kok tidak mengenal Yesus? Mereka hidup bareng Yesus, akan bareng, tidur bareng, menikmati mukjizat, tapi kok bisa ngeblank, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, yang berikutnya, peristiwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang dahsyat, yang hebat, yang spektakuler, yang ajaib, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang percaya, dimiliki oleh kita, dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Lihat Bapak Ibu Saudara, kita ini menyembah, berpengharapan kepada Allah yang hidup. Amin. Iya, makanya tidak boleh main-main Bapak Ibu Saudara. Kita harus sungguh-sungguh. Lah wong orang-orang yang tidak memiliki Allah yang hidup saja berani mati kok Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita yang memiliki Allah yang hidup, yang memberi garansi, jaminan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara punya asuransi, kan pengen kan di cover begitu. Yesus mengcover Bapak Ibu Saudara, mengcover kita semuanya di dunia sampai kepada kekekalan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang ajaib, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang hebat, peristiwa yang spektakuler. Makanya saudara, inilah kemenangan. Inti daripada iman Kristen terletak pada kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Yang berikutnya, mari kita lihat. Selama 40 hari, kalau Bapak Ibu teliti, kita perhatikan di dalam Alkitab, setelah bangkit dari kematian, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maria Magdalena, kalau Bapak Ibu lihat di kitab Yohanes, Injil Yohanes, bahkan memperlihatkan secara khusus itu kepada Thomas, karena Thomas itu rada nyelelek kan Bapak Ibu Saudara, ketika diberitahu Tuhan bangkit loh, walau ora percaya aku, imannya itu Bapak Ibu Saudara mau lihat dulu buktinya, kan begitu saudara-saudara. Nek aku belum melihat tangannya, belum mencucukkan jariku ke tangannya, ke lambungnya, aku nggak akan percaya. Wah, temoni tenan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri pada Thomas dan dia menyampaikan, "Nih Thomas, tanganku, nih lambungku. Sekarang cucukkan jarimu. Ojo ora percaya meneh," kan gitu. Jangan tidak percaya lagi, tapi percayalah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi dia menampakkan diri untuk apa? Memulihkan, membangkitkan, memberikan mereka damai sejahtera yang begitu luar biasa dalam kehidupan para murid. Nah, kita melihat tadi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ambil dari satu perikop, tentunya kita bisa melihat bagaimana dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, Yesus yang bangkit dari kematian berjalan bersama, bercakap-cakap dengan dua murid, yaitu Kleopas dan salah satu temannya. Namun mereka tidak dapat mengenalnya karena ada yang menghalangi mata mereka. Bukan hanya mata jasmani yang tidak bisa melihat itu figur Yesus, bukan berarti buta ya, bisa melihat orangnya tapi tidak kenal. Ini juga berbicara mata iman yang tumpul Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak mengenal Kristus yang hadir, Kristus yang jalan bareng, Kristus yang mengasihi. Lah pertanyaannya, sebabnya apa kan begitu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang harus kita pelajari, karena pelajaran pentingnya, nek Bapak Ibu ngadepi masalah seperti Kleopas dan temannya itu, nek masalah persoalan sakit, ya ada tantangan yang hebat,
Jangan sampai kita kemudian menganggap Yesus mati, kita ini menganggap tidak mengenal Yesus, Bapak Ibu Saudara, bahkan kita gagal paham tentang Yesus. Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Langsung saja bagian pertama ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sana ada kesedihan yang mendalam atau duka cita. Itulah yang menjadi penyebab pertama bagaimana kedua murid ini. Maaf ini kok catatan saya tidak keluar Bapak Ibu Saudara di PPT saya, maaf. Mari kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mereka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Ini bagian pertama, kesedihan atau duka cita. Muka yang muram itu merupakan gambaran daripada kesedihan, duka cita yang mendalam, sehingga kalau kita perhatikan lupa apa yang Yesus sudah sampaikan. Bahwa apa Bapak Ibu Saudara? Memang Mesias itu harus mati. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Matius pasal 16, 17, 20, 26, di situ dikatakan berulang kali kepada murid-muridnya, Mesias itu harus mati, tapi kemudian hari yang ketiga bangkit. Diulangi lagi Bapak Ibu Saudara, Mesias itu harus mati pasal 17, tetapi hari yang ketiga dia bangkit. Pasal 20 juga demikian. Mesias itu mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit, dan pasal 27 juga disampaikan demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami duka cita, ada tantangan dan fokus kita ke sana, fokusnya dua murid kan ke situ. Ngalami duka cita, yang dipikir Yesus mati, nggak pernah memikirkan bagaimana Yesus hidup, Yesus bangkit seperti yang dia janjikan. Tapi yang dieling-eling mati, wahai Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kesedihan yang mendalam. Sehingga ketika Yesus itu hadir, Yesus itu berjalan, Yesus itu mengasihi, melaku bareng bersama dengan murid ini, nggak tahu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, duka cita sering membuat kita ini blank, ya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi ya itu sesuatu seringkali dalam kurun waktu tertentu Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang wajar. Tetapi kita harus move on, kita harus bangkit, kita harus memegang teguh firman, memegang teguh janji Tuhan, karena itulah yang penting dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, sebuah realita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, masalah, kesedihan, ya, tantangan hidup, krisis, sakit penyakit, itu sering menghalangi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, di sana ada Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang telah mengalahkan semuanya. Apa sih Bapak Ibu Saudara tantangan terberat dari kehidupan kita? Kan kematian. Wong orang itu wedi mati. Banyak orang kan takut mengalami kematian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga ya tidak ada salahnya kan kalau diberi umur panjang, bisa berobat ke luar negeri, kemudian bisa bertahan hidup, tidak apa-apa. Itu sesuatu yang baik ketika diberikan oleh Tuhan umur yang panjang. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus kembali berfokus bahwa kita punya Allah yang hidup, punya Kristus yang hidup, yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengalahkan penderitaan, yang telah mengalahkan segala sakit penyakit. Dia memberikan jaminan yang pasti. Lawang yang kekal saja, yaitu keselamatan, diberikan dengan cuma-cuma, dan kita meresponnya dengan iman Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau berkaitan dengan apa yang kita pergumulkan dalam kehidupan sehari-hari, jodoh, karir, pendidikan, kebutuhan hidup,
sehari-hari, mungkin yang ibu-ibu di hari-hari ini, opo-opo kok larang. Dari kemarin itu, saya mau berangkat KPW, saya ajak anak saya perempuan, "Nduk, blonjo nduk." "Loh papa masa opo?" "Yes, nanti pokoknya sampai rumah kan bapak punya andalan," saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Karena saya itu pulang ke Wonogiri itu, pulangnya dikasih kakak kan Bapak Ibu Saudara, kasih kakak kacang panjang yang sudah kering, jadi isinya itu, jadi tolonya itu Bapak Ibu Saudara. Lihat kan banyak sekali, sampai saya dibagi sama istri saya, dikasihkan beberapa orang kan begitu. Nah kemudian itu kan sudah bagian terakhir, meh tak masak. Jadi kemarin itu istri saya itu sampai kaget. Jadi jam 11:30, "Ma aku meh masak." "Lah wis begini ya mene kok ya masak," dia bilang gitu. Wah, saya itu kalau punya kekarepan kalau belum terlaksana Bapak Ibu Saudara, nggak bisa tidur itu. Ya akhirnya masak Bapak Ibu Saudara sampai tidurnya 1:30. Jadi saya masak sendiri ya sampai selesai saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita jangan khawatir akan hidup ini, apa yang kita makan, minum, pakai. Tuhan Yesus mengatakan, "Kok lihat burung di udara, lihat bunga bakung di ladang, ya. Salomo saja tidak berpakaian seindah dari bunga yang hari ini ada, besok sudah tidak ada." Jadi, ketika keselamatan, kehidupan kekal diberikan bagi Bapak Ibu Saudara, sebuah anugerah, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau kemarin di dalam doa pagi, coba Bapak Ibu Saudara saya ingat, Roma pasal 8, Bapak Ibu buka ya, saya diingatkan ayat ini, yang merupakan tema doa pagi. Roma pasal 8, saya mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan bersama-sama. Ayat 32, mari kita perhatikan bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 32. Mari kita lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Roma 8 ayat 32, "Ia Allah yang tidak menyayangkan siapa? Anaknya sendiri, Yesus sendiri diutus. Sang Firman itu jadi manusia, ya. Mengutus anaknya sendiri, tetapi yang apa? Menyerahkannya bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu dan saya." Terus masih koma, "Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu?" Berarti apa? Tidak terbatas. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita ingini. Karena keinginan manusia tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu dikaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan sedih, kita jangan berduka cita, kita jangan melokro, kita jangan putus asa. Mari kita tetap semangat, karena kita punya pengharapan yang pasti. Kita punya Yesus yang hidup, Yesus yang mengasihi Bapak Ibu dan saya, dan Dia yang mau berjalan bersama-sama dengan kita di dalam segala situasi dan kondisi. Kalau konco di dunia ini nek seneng biasanya cedak, tapi kalau sudah susah Bapak Ibu Saudara, biasanya kelihatan mana sahabat yang memang asli, mana yang tidak. Tetapi kita punya, ya tadi pujiannya, dia sahabat kita yang setia kan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah itu bagian yang pertama. Jadi duka cita, kita jangan larut dalam kesedihan, larut dalam kekecewaan, larut dalam kepahitan. Itu semuanya akan menutupi pandangan hati kita kepada Kristus yang hidup. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara pegang janji Tuhan bahwa kita memiliki Yesus yang luar biasa. Dua, mari kita perhatikan bersama-sama bagian yang kedua, Saudara, masalah iman ini tidak percaya. Saudara bisa melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan, masih dalam Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 26. Mari kita akan lihat dari bacaan kita, kan itu satu perikop Bapak Ibu Saudara.
Lukas pasalnya yang ke-24, kita akan perhatikan ayat 24 sampai 26. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat, mereka lihat maksudnya, murid-murid lihat. Kemudian yang ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat yang ke-25 sampai Tuhan Yesus itu negur, kok yo kowe iki kok yo kebangetan nek basa Jawa kan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Wong wis bareng pirang-pirang tahun makan bersama-sama, menikmati mukjizat bersama-sama, menerima keajaiban bersama-sama. Wong 5 roti 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kok yo lali loh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Ya karena mereka kurang percaya, kurang beriman. Makanya seringkali Tuhan Yesus mendidik supaya belajar beriman. Ketika Maria dan Marta memberitahu, wih loh, Yesus saudaramu itu loro. Orang loro panu Bapak Ibu Saudara, tapi sakit serius. Tapi Yesus berusaha, malah sengaja bukan berusaha, dia menahan diri untuk tidak hadir. Supaya apa? Mereka belajar percaya. Supaya bukan dengan emosi. Mereka belajar percaya dan akhirnya mereka melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan. Melalui apa? Ya melalui kebangkitan Lazarus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita seringkali kita dididik, diajar. Supaya apa? Supaya kita belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan orang tua, sahabat, relasi, pejabat. Tetapi kita bergantung pada Yesus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Manusia itu terbatas. Tetapi Yesus yang tidak terbatas itu, dia siap untuk menolong, mendengar setiap seru doa kita. Jadi saya bersama dengan istri itu kan, mengalami peristiwa yang tidak gampang ketika anak kami yang pertama masuk ICU itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebuah tantangan yang luar biasa. Saya berangkat ke rumah sakit, nabrak anak yang sedang nyebrang jalan karena anaknya buta dan tuli. Ya ngejar layangan, ada 5 anak, saya hindari yang 4 kena, tapi yang 1 malah nabrak saya. Dan akhirnya terpelanting dan pingsan, saya itu dikerubuti orang. Sudah mau hampir sampai rumah sakit. Dan di rumah sakit dalam kondisi anak saya di ICU, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah di tengah-tengah ketidakberdayaan, ketika sudah gagal nafas, tubuhnya membiru semua, tetapi di detik-detik akhir, bagaimana Tuhan itu bekerja begitu luar biasa. Terjadi sebuah keajaiban, pertolongan yang tepat waktu, yang tidak terlambat. Walaupun menurut saya, wah, guys sepot jantung Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana di dalam kehidupan kita boleh terus, saudara, di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Murid-muridnya kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 17, coba kita lihat ya Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 17, Bapak Ibu bisa membukanya. Ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21 memang ada beberapa ayat di sini saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-17 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan demikian, saya bacakan, katanya Tuhan, kasihanilah anakku
Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ini disampaikan kepada siapa? Disampaikan balik lagi kepada murid-muridnya. Apa yang kelanjutannya Bapak Ibu? Dan yang sesat berapa lama lagi? Ya, aku harus tinggal di antara kamu. Berapa lama lagi? Aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. Wah, ini nek tak bayang kayak gitu. Tuhan Yesus itu rodok gembregeten itu ya Bapak Ibu Saudara. Kok yuk gembregeten? Wah, aku kudu karo kowe pirang tahun meneh kan begitu. Mosok ora iso kayak ngene ae kan gitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kemudian ayat yang ke-18 ya saya bacakan. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berhenti sampai di sini. Saudara, ojo wedi karo setan ya, Bapak Ibu Saudara. Ada yang takut, yang anak-anak muda kalau ke kamar mandi malam-malam ada yang harus ditemani orang tuanya. Ada yang takut lewat kuburan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, ini istri saya ketika saya masih pacaran, saya merintis di kota Sukoharjo itu, Bapak Ibu Saudara, saya itu diajar, diguna-guna sama orang supaya saya tergila-gila. Tapi apa yang terjadi? Saya juga baru karena waktu itu baru saja bertobat kan nggak ngerti kan. Tetapi apa yang terjadi? Ya perempuan yang mengguna-guna saya tidak jadi gila, tapi dia malah jadi gila Bapak Ibu Saudara. Jadi edan betul itu. Jadi karena dukunnya tidak bisa mencabut itu guna-gunanya, akhirnya dibawa ke gereja. Nah kalau dibawa ke gereja sendiri lah itu 22 orang nih Bapak Ibu Saudara, satu Isuzu, dibawa rombongan, adik, kakak, orang tua, paman dan seterusnya dibawa semuanya, dibawa ke gereja, didoakan sembuh, pulih Saudara, sehat. Bahkan dia lebih dulu menikah dengan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, juga seorang dosen. Salah satu STT di Jakarta. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa Yesus dahsyat, kuasa Yesus luar biasa. Oleh karena itu dia menegur para muridnya, ya karena kamu kurang percaya. Saudara, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita tidak akan mengalami kekalahan, tapi ada pembelaan, ada kekuatan Tuhan yang menopang kehidupan kita bersama-sama. Masalah ya seringkali Bapak Ibu Saudara datang silih berganti yang membuat seringkali memproses, membentuk, menguji iman kita ya. Hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan kepercayaan, menguatkan iman seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Ini Saudara bisa lihat 1 Samuel coba di belakang Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 30 coba Bapak Ibu buka bersama-sama. Kita belajar dari seorang Raja Daud apa yang sedang dia alami. Kisah ini sangat familiar saudara-saudara. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, satu ayat saja saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pertanyaannya, nek Bapak Ibu ngalami masalah koyo Daud,
itu lari kepada Tuhan apa menjauh daripada Tuhan. Karena seringkali saya ketika ketemu, kok mboten nang gereja, aduh Pak, lagi akeh masalah. Justru janjane akeh masalah, harus dekat dengan Tuhan. Lah memangnya kue kuat. Oh gitu. Saudara, semakin berat tantangan, kita harus semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati, mari kita bangun iman. Kemanapun, dimanapun Bapak Ibu Saudara, dan seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita lari kepada Kristus. Jangan sampai ini seperti Petrus, ya, jalan di atas air, pertama kemaki kan. Nek memang engkau itu Tuhan, aku coba aku tak jalan ya di atas air. Lah iso jane Bapak Ibu Saudara. Wis mlaku lho Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika ada ombak, ada angin, dia fokusnya berubah, kelelep Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan salah fokus ya. Apapun yang terjadi, fokus iman kita kepada Yesus. Amin. Itu ya. 3 terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama-sama ya, kurang memahami firman. Ini yang bagian yang ketiga. Ya, ini seringkali karena saya punya pengalaman yang sangat menarik, saudara-saudara. Saya punya dulu itu ada orang yang pernah di tempat saya. Lah pagi-pagi kan saya ngantar istri dinas, kemudian biasanya saya persiapan untuk kerja. Lah saya lihat itu anak ini jam segini, jam 8:30 esok kok di rumah orang kok jek turu. Ya saya bilang, "Lho kok jek turu ki piye?" Lah dia itu malah pakai firman nih Bapak Ibu, "Lho Mas, gen Mazmur nih kok Tuhan itu memberkati orang pada waktu tidur niku." Oh lah kok ngajak perang ayat iki. Lah tapi kon perjanjian baru yo ono kuwi kon Korintus ono kuwi. Nek ora gelem kerja aja mangan nih lah gitu ke Bapak Ibu Saudara. jadi wah jadi kacau. Saudara, salah memahami. Jadi pentingnya mengerti, memahami firman sehingga kita mampu, kita sanggup melakukan oleh pertolongan Roh Kudus. Baca sekarang Lukas 24, 27, 31, 32 itu ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali ke dalam bacaan kita tadi yang sudah kita baca. Mari kita akan lanjutkan dari Lukas pasal 24. Mari kita akan perhatikan ayat yang mulai ayat 27 nih Bapak Ibu Saudara, silakan diperhatikan dengan baik. Lalu ia menjelaskan kepada mereka. Yang dijelaskan apa? Firman Bapak Ibu Saudara. Lalu ia menjelaskan, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kemudian ayatnya yang ke-31 dan 32 saya bacakan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32 kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat ini bagaimana Yesus kemudian menjelaskan bagaimana kehidupannya, bagaimana dia harus mati dan bangkit, sampai dijelaskan dari kitab para nabi kan yang menubuatkan kan begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita tentunya saudara-saudara, mari kita mau terus belajar. Makanya penting sekali kita menyiapkan diri, menerima firman. Ya, wong firman Tuhan ya paling 30 menit, 35, toh kalau mungkin agak panjang ya 40 menit. Mari kita siapkan diri. Kalau di rumah ya belajar, baca saja tidak apa-apa. Nanti kan Roh Kudus memunculkan buat Bapak Ibu dan saya, memberikan sebuah pengertian. Jadi saya pernah ada seseorang yang bilang, jadi dari ketika saya menyampaikan ada satu kata, ya kata itu biasa saja kalau kita lihat dalam firman itu, tapi bagi orang yang menerima menangkapnya
ketika ada penyingkapan dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi penuh dengan makna seperti tadi yang disampaikan oleh dua murid ini. Wah, hati kita berkobar-kobar, hati kita menyala-nyala. Ketika satu firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, menyentuh hati Bapak Ibu Saudara, itu akan sangat luar biasa, boleh mengubahkan kehidupan kita. Saya itu ingat, dulu saya pernah kepahitan, Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika saya membaca kisahnya Daud dan Saul, itu si Daud itu punya kesempatan berkali-kali untuk balas, untuk membunuh seorang Saul. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Ternyata dia mengerti satu rahasia yang begitu besar. Aku tidak menyentuh orang yang diurapi oleh Allah. Apakah Allah tinggal diam? Oh tidak. Justru seringkali Bapak Ibu Saudara, pembalasan yang datang dari Tuhan itu begitu luar biasa. Makanya dalam kehidupan kita, ya, ojo sok dendam, ojo nyimpen akar pahit, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi bereskan, serahkan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan atas kehidupan orang-orang yang mungkin bermasalah dengan kita. Penting dalam kehidupan kita, kita memahami, mengerti firman supaya kita tidak salah jalan. Kita seringkali dibawa takut, khawatir, cemas, banyak sekali tantangan dalam hidup. Saudara, ada banyak firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita. Makanya penting sekali, ya, kalau kita memperhatikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janganlah kau khawatir, ya, akan seluruh hidupmu, apa yang kau makan, minum, pakai. Ya, suruh lihat burung di udara tadi, ya, bunga di padang. Kalau burung saja dipelihara, bunga di padang dihiasi, dipelihara luar biasa, apalagi kita anak-anak Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari saya mengajak Ibu semuanya, Yesus yang mati untuk mengasihi Bapak Ibu Saudara, menebus kita dari dosa, membayar hutang lunas segala tanggungan dosa kita, juga membebaskan kita dari penghukuman, dari murka Allah. Sekarang dia sedang menyiapkan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, masalah-masalah, tantangan yang ada di dalam dunia jangan sampai membuat kita kendor, membuat kita undur, membuat kita lemah, tapi kita terus maju. Karena ada pengharapan yang pasti. Dia mati, dia bangkit, dia hidup, dan dia memberikan pengharapan yang sejati, pengharapan sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus membangun, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran. Tolonglah kami, ya Allah Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk melakukan, menghidupi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami kuat teguh di dalam iman, menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan responi. Hatiku percaya, itulah yang akan kita pujikan bersama-sama. Kita pujikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Saat tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun ku tetap pegang janji-Mu.
dan dikuatkan. Karena kita punya Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan semuanya dan memberikan jaminan yang kekal dalam kehidupan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL untuk melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur firman Tuhan yang sudah menguatkan kita semua, dan saatnya kita akan belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam firman Tuhan dalam Malaki pasal yang ketiga ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita imani firman Tuhan ini, dan kita mau melakukan firman Tuhan ini dengan memberikan yang terbaik mulai persembahan kita, persepuluhan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa. Petugas dari PPI bisa menyerahkan persembahan. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang baik, Allah yang telah memelihara hidup kami
Kami mengucap syukurnya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan sebagian harta kami untuk kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan ketulusan hati mereka. Biarlah Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka, mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, pakai persembahan ini sebagai alat kemuliaan di gereja ini, berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. I will sing of the goodness of God. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan berita sepekan. Yang pertama, gereja akan mengadakan kembali kelas dasar iman Kristen. Kelas ini terbuka bagi siapa saja yang rindu bergabung menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Bagi yang hendak mengikuti baptisan, silakan menghubungi sekretaris gereja, Ibu Ina, untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Perlu diketahui bahwa dengan menjadi anggota, kita berhak untuk melayani dan dilayani. Yang kedua, Bapak Damai Ketaren dari KPW Petrus minggu yang lalu dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Puji Tuhan saat ini sudah berada di rumah. Dan Saudara Gavrila Athanasius Firmandaru dari KPW Rut beberapa hari yang lalu dirawat di Esensia. Mari jemaat terus doakan untuk kesempurnaan kesembuhan mereka dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, ini adalah minggu kedua. Untuk itu, Rabu 15 April 2026 adalah saatnya kita melaksanakan doa dan puasa. Mari kita hadir di ibadah doa pujian pukul 6 sore di gereja. Yang keempat, hari Kamis dan Jumat ada persekutuan KPW. Mari setiap jemaat bisa bergabung di KPW masing-masing. Mari bangun kebersamaan dalam kasih persaudaraan. Yang kelima, mengundang semua kaum muda untuk ikut Paskah PKMB PMBI yang akan dilaksanakan Minggu 19 April 2026 dengan mengadakan kunjungan ke Yayasan Kasih Karunia Semarang. Bagi jemaat yang rindu ambil bagian memberikan donasi berupa sembako selain telur, sarana kebersihan maupun dana tunai dipersilakan menghubungi Saudari Veve. Yang keenam, kunjungan serentak akan dilaksanakan siang ini. Bagi jemaat yang ingin bergabung, mari berkumpul di gereja. Kita akan berangkat bersama pukul 11 siang. Yang ketujuh, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan Minggu 19 April 2026 pukul setengah 7 malam. Di ruang ibadah utama gereja, mohon semua pengurus dapat mempersiapkan diri. Yang kedelapan, Paskah PBI dan WBI akan diadakan Sabtu 25 April 2026 pukul 6 sore. Dimeriahkan dengan lomba menulis puisi Paskah. Adapun syarat dan ketentuan dapat disimak di dalam buletin gereja hari ini. Mari masyhurkan nama Tuhan lewat talenta kita. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak melalui buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online pada hari Selasa pukul 4:30 hingga 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana untuk kaum wanita pada hari Selasa pukul 3 hingga 4:30 sore di gereja. Yang ketiga, doa dan pujian pada hari Rabu pukul 6 sore hingga selesai di gereja. Yang keempat, doa pagi pada hari Sabtu pukul 4:30 hingga 5:30 pagi di gereja. Dan yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya, jemaat dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Saudara Henok Yoga Adiluhung. Yang kedua, Ibu Ruth Rusia. Yang ketiga, Saudara Simon Rio Satya Pradana. Yang keempat, Saudara Bernardino Tuama Putra Setiantara. Yang kelima, Bapak Andre Naftali Gustafano. Yang keenam, Bapak Yunus Amin Priyadi. Yang ketujuh, Bapak Nehemia Supriyanto. Yang kedelapan, Saudari Priscilla Indah Hapsari. Yang kesembilan, Ibu Rusmani Purba.
Yang ke-10, Saudara Matius Carlosta Naftali Putra. Yang ke-11, Diakon Muji Arianto. Yang ke-12, Ibu Francisca Naomi Susana. Yang ke-13, Saudara Nathanael F. Putra Mulyana. Yang ke-14, Saudara Elsadai Rama Asri Mahendra. Dan yang terakhir, Ibu Eunike Herdiana Enda Kusumaningrum. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, syukur kami kepada Tuhan. Dan kami sudah menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar kami untuk kami semakin percaya kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Sebagai hamba-Mu untuk terus memberkati jemaat-Mu melalui pelayanannya, melalui firman Tuhan yang disampaikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus Gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan Gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang. Sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, diberkati Tuhan di dalam segala hal, baik berkat rohani, kedewasaan, dan iman kepada Kristus, juga berkat jasmani, kesehatan, dan kekuatan. Juga kami berdoa untuk berkat materi, kecukupan yang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa seluruh jemaat-Mu bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk di dalam rancangan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup taat setia akan firman-Mu dan bersandar berhadapannya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan, dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan di dalam keluarga mereka dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada siang hari ini bertelut bersujud di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan beri keteguhan iman kepada mereka bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang terus memberkati, terus melindungi, sehingga mereka menerima jalan keluar untuk kemenangan atas pergumulan mereka. Mereka yang ada kerinduan untuk keinginan mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan,
seluruh doa-doa mereka didengar oleh Tuhan dan Tuhan menjawabnya dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja ini, khususnya kami berdoa untuk retreat yang akan datang tanggal 1-2 Mei. Tuhan memberkati segala sarana dana yang diperlukan, Tuhan mencukupkan semuanya. Kami berdoa untuk para pembicara supaya diurapi Roh Kudus, sehingga mereka yang akan mereka sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami terus berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Pak Damai Keterain, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Sunardi, Pak Arianto, Pak Gimin, juga kami berdoa untuk Gapi, kami berdoa untuk Bu Rosmani Purba, juga kami berdoa untuk Pak Bu Trimo. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka. Engkau menjamah mengangkat sakit penyakit mereka, dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang besar. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk yang lemah iman, supaya Roh Kudus sendiri menjamah mereka semuanya. Menyadarkan mereka kembali setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, baik para pendeta, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, dan yang melayani di mimbar maupun di luar mimbar. Kami disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, supaya kami dapat melayani dengan baik, membawa gereja-Mu ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, juga diberkati Tuhan semuanya, baik berkat umur panjang, berkat kesehatan, kekuatan menyertai mereka, supaya mereka semakin dewasa di dalam Kristus, sehingga semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi pun kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami. Tuhan menuntun membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon hikmat Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami, pelayanan kami sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami. Berikan kami damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman saat kami menghadapi hidup ini yang penuh tantangan dan cobaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin.